Lakon Anoman Duta atau Anoman Obong adalah salah satu lakon yang terkenal dalam cerita Ramayana. Lakon ini menceritakan perjalanan Anoman dalam menjalankan tugas sebagai utusan Sri Rama untuk memastikan keadaan Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Dasamuka, raja raksasa dari kerajaan Alengka. Dikisahkan, Anoman pergi menjalankan perintah ke negeri Alengka dengan disertai oleh para Punokawan, Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Anoman juga dibantu oleh Batara Bayu, Batara Kusuma, Wiljajahwreka, Liman Situbanda, Garuda Mahambira, dan Sarpa Nagakwara. Dalam perjalanan menuju ke negeri Alengka, ia terhalang oleh samudera. Anoman kemudian dibantu oleh Gunung Mayanaka dengan cara melempari Anoman dari puncak gunung ke negeri Alengka. Sesampainya Anoman di perbatasan negeri Alengka, Anoman dan para Punokawan merasa lapar. Mereka kemudian mencari warung makan. Mereka menemukan sebuah warung yang menyediakan buah-buahan, makanan, minuman, dan yang melayani adalah seorang wanita yang sangat cantik. Anoman dan para Punokawan kemudian makan di warung tersebut. Anoman yang memang masih muda terpesona dengan pelayan tersebut, hingga keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah cukup bersenang-senang, Anoman dan Punokawan pamit meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh dari tempat tersebut, tiba-tiba mereka menjadi buta. Karena sebenarnya, perempuan yang menjadi pelayan tersebut adalah selir dari Prabu Dasamuka yang bernama Dewi Sayempraba. Ia memang ditugaskan untuk menghalang-halangi perjalanan Anoman dan Punokawan sebagai duta Rama. Buah-buahan dan makanan yang Anoman dan para Punokawan makan sebenarnya sudah diberi racun yang menyebabkan buta orang yang memakannya. Mereka menyesal dengan apa yang telah terjadi, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka meskipun dalam keadaan buta. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Garuda Sempati, kakak Garuda Jatayu yang gugur oleh pedang Mentawa. Saat berusaha menolong Sinta yang diculik Rahwana, dengan bantuan Garuda Sempati, Anoman dan para Punokawan dapat melihat lagi. Anoman dan para Punokawan kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri Alengka. Anoman pun masih mendapatkan halangan. Jalan yang ia lalui ternyata adalah lidah Ditya Ilatmeja. Hingga akhirnya ia masuk ke dalam mulut dan sampai ke perut Ilatmeja. Anoman baru tersadar, namun dengan cekatan ia merobek perut Ilatmeja dengan kuku wajah, atau ada sebagian dalang yang menyebutkan kuku Pancanaka. Ditya Ilatmeja kemudian tewas dan Anoman berhasil kabur dari perutnya. Anoman kemudian melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Alengka, Anoman kemudian masuk ke Taman Asoka untuk mencari Dewi Sinta. Anoman bersembunyi di balik pohon Nagasari sambil memperhatikan keadaan sekitar taman. Jangan sampai ia ketahuan. Setelah suasana aman, Anoman kemudian menyanyi di tempat tersebut. Sampai Dewi Trijata mendengarnya, putri dari Wibisana yang bertugas untuk menjaga dan melayani Dewi Sinta. Dewi Trijata kemudian mendekati asal dari suara tersebut, yang tak lain adalah suara Anoman. Anoman kemudian diantar oleh Dewi Trijata untuk bertemu Dewi Sinta di Taman Asoka. Di sana, Anoman kemudian mengatakan tujuannya menghadap Dewi Sinta dan menyerahkan cincin Rama. Apabila cincin tersebut pas jika dipakai Dewi Sinta, itu berarti Dewi Sinta masih suci, dan cincin itu memang pas di jari tangan Dewi Sinta. Dan itu telah membuktikan bahwa Dewi Sinta masih suci. Dewi Sinta kemudian memberikan tusuk kondenya sebagai tanda bahwa ia sangat mengharapkan kedatangan Rama, suaminya. Ketika Anoman sedang menyampaikan tentang keadaan Rama dan adiknya Laksamana kepada Dewi Sinta, tiba-tiba para prajurit Alengka mengetahui keberadaannya. Anoman hendak ditangkap dan terjadilah perang tanding di antara mereka. Namun akhirnya Anoman berhasil ditangkap oleh Raden Indrajit atau Meghananda, putra Prabu Dasamuka atau Rahwana. Anoman kemudian dihadapkan kepada Rahwana. Anoman kemudian diputuskan dihukum mati dengan cara dibakar atau obong. Namun Anoman mengamuk dan ekornya dikibaskan ke segala arah dan justru keraton Alengka terbakar. Banyak prajurit yang gugur saat itu. Setelah Alengka terbakar, Anoman kemudian melanjutkan perjalanannya kembali untuk menghadap Rama di Pancawati. Di tengah perjalanannya, di tepi samudra yang memisahkan antara Alengka dan Pancawati, Anoman menemukan seseorang yang saat itu sedang pingsan. Setelah ia sadarkan, orang tersebut adalah Wibisana, yang tidak lain adalah adik Prabu Dasamuka, yang sudah diusir dari Alengka karena sudah berani menentang perbuatan kakaknya. Wibisana juga menasihati Rahwana agar mengembalikan Sita kepada Rama. Wibisana dan Anoman kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan menghadap Rama. Wibisana kemudian bergabung dengan pasukan Rama dan ia diangkat menjadi penasihat perang pasukan Rama.